warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Fatia Kharindra dengan NIM 240504138. Saya akan membacakan hasil review jurnal saya yang berjudul Perancangan Basis Data Terdistribusi e-Kargo menggunakan metode fragmentasi dan replikasi data dengan studi kasus PT XYZ. Berikut referensi jurnal yang saya review. Penulisnya Ahmad Haidar Mirza. Pertama, ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk menggunakan sistem yang mampu mengelola data secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Dalam perusahaan jasa ekspedisi atau kargo, pengelolaan data pengiriman menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan proses administrasi, monitoring barang, dan pelayanan kepada pelanggan. PT XYZ sebagai perusahaan kargo masih menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan data, seperti proses pencatatan yang dilakukan secara manual, keterlambatan penukaran informasi antar cabang, serta ketidaksinkronan data. Permasalahan tersebut menyebabkan proses kerja menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan data. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan penerapan sistem basis data terdistribusi yang dapat menghubungkan data dari berbagai cabang secara terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan data pengiriman diharapkan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Selanjutnya, latar belakang penelitian. PT XYZ merupakan perusahaan jasa kargo yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah Indonesia. Dalam proses pengelolaan data pengiriman barang, perusahaan masih mengalami kendala karena sistem yang digunakan belum terintegrasi dengan baik antar cabang. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan informasi, ketidaksinkronan data, serta proses administrasi menjadi kurang efisien. Seiring meningkatnya jumlah transaksi pengiriman, dibutuhkan sistem pengelolaan data yang lebih cepat dan terhubung secara real-time. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan basis data terdistribusi menggunakan metode fragmentasi horizontal dan replikasi data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat penukaran informasi antar cabang, serta menjaga ketersediaan data pada sistem perusahaan. Tujuan penelitian ini: 1. Merancang sistem basis data terdistribusi pada e-Kargo PT XYZ. 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data pengiriman barang. 3. Mempercepat penukaran informasi antar cabang secara real-time. 4. Meningkatkan ketersediaan dan keamanan data. 5. Mempermudah monitoring pengiriman barang antar wilayah. Metode penelitiannya menggunakan metode pengembangan sistem waterfall untuk merancang basis data terdistribusi pada sistem e-Kargo PT XYZ. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sistematis. Tahapan metode waterfall meliputi perencanaan kebutuhan sistem, analisis permasalahan dan kebutuhan data, desain sistem menggunakan fragmentasi horizontal dan replikasi data, implementasi sistem pada server cabang, pemeliharaan sistem agar berjalan optimal. Berikut hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan basis data terdistribusi pada sistem e-Kargo PT XYZ mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data pengiriman barang antar cabang. Sistem menggunakan metode fragmentasi horizontal dan replikasi data untuk mempercepat akses informasi serta menjaga ketersediaan data. Data transaksi dibagi berdasarkan wilayah geografis sehingga proses pengelolaan dan pencarian data menjadi lebih cepat dan terintegrasi antar cabang. Selain itu, replikasi data membantu menyediakan backup online apabila terjadi gangguan pada server utama, sehingga sistem tetap dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan perusahaan secara lebih efektif. Berikut kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya: pertama, mempercepat akses dan pengelolaan data antar cabang. 2. Meningkatkan ketersediaan dan keamanan data. 3. Memudahkan proses monitoring pengiriman barang. 4. Mendukung backup dan failover server melalui replikasi data. 5.
pengelolaan data menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Kekurangannya, pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan sistem cukup tinggi. Yang kedua, sistem lebih kompleks untuk dikelola. 3. Proses sinkronisasi data membutuhkan waktu lebih lama. 4. Membutuhkan koneksi jaringan yang stabil antar server. 5. Risiko konflik data dapat terjadi saat proses replikasi data berlangsung. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil review artikel perancangan basis data terdistribusi e-kargo menggunakan studi kasus PT XYZ, dapat disimpulkan bahwa penerapan basis data terdistribusi menggunakan metode fragmentasi horizontal dan replikasi data mampu meningkatkan efisiensi pengolahan data pengiriman barang antar cabang. Sistem ini membantu mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan ketersediaan data, serta mempermudah proses monitoring pengiriman barang secara terintegrasi. Selain itu, replikasi data juga mendukung proses backup apabila terjadi gangguan pada server utama. Meskipun implementasi sistem membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan pengelolaan yang lebih kompleks, basis data terdistribusi tetap menjadi solusi yang efektif untuk mendukung perkembangan perusahaan ekspedisi yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah. Sekian hasil review jurnal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.